Di video kali ini saya ingin membahas tentang sampling. Sampling ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai wawasan atau edukasi bersama mengenai bagaimana menentukan jumlah sampel dan bagaimana mendistribusikan sampel di dalam kegiatan survei. Berbeda halnya dengan sensus. Survei ini sudah pasti menggunakan sampel karena keterbatasan faktor-faktor penting lain, biaya, lama waktu, kemudahan pengawasan, dan ketersediaan SDM. Kenapa tidak menggunakan sensus? Terkait dengan faktor penting tadi. Mungkin biaya yang sangat besar, waktu yang cukup panjang, dan pengawasan yang bersifat kompleks di dalam pengambilan data. Biasanya kegiatan sensus semua populasi dilakukan pendataan itu dilakukan oleh instansi-instansi yang besar ya, seperti BPS atau kementerian atau pemerintah pusat atau daerah. Bagi lembaga survei atau pollster umumnya di dalam menjaring, menganalisa perilaku dan memproyeksi keadaan di suatu wilayah cukup menggunakan sampel dengan survei. Terkadang kita penasaran bagaimana sih di dalam menentukan atau mendesain sampel di dalam kegiatan survei itu. Sampel itu adalah perwakilan dari populasi. Jadi karakteristik sampel itu harus mewakili karakteristik populasi. Istilah sederhana contohnya seperti ini. Ketika kita melihat seorang ibu rumah tangga masak di dapur, di satu wajan atau satu panci masakan diaduk secara merata, lalu satu sendok saja dia cicipi, dia bisa menyimpulkan rasa yang pas untuk satu panci itu. Dengan asumsi masakan dalam satu panci sudah diaduk secara merata atau homogen. Ibu rumah tangga atau asisten rumah tangga sedang bermain dengan sampling. Bisa menyimpulkan dari sampel untuk populasi tersebut. Hal yang sama ketika ilustrasi itu diterapkan di dalam kegiatan survei, sampel yang seperti apa yang tepat sehingga kegiatan survei ini dapat dipercaya. Yang pertama, di dalam perhitungan sampel banyak metode yang digunakan, dan perhitungan sampel ini sangat berkaitan dengan distribusi sampel nantinya. Di dalam pengambilan sampel ini ada dua bagian utama. Yang pertama adalah metode berpeluang, yang kedua metode tidak berpeluang. Yang probabilistic sampling ini artinya bahwa sampel mampu mewakili populasi dengan metode peluang. Artinya bahwa semua elemen yang terdapat di dalam populasi akan mampu diwakili oleh sampel dengan peluang yang sama. Artinya bahwa semua masyarakat yang menjadi pemilih di suatu wilayah tersebut sebagai populasinya mempunyai peluang yang sama terambil menjadi responden. Sedangkan non-probabilistic sampling itu adalah pengambilan tidak berpeluang. Misalkan purposive sampling atau judgment sampling itu memang punya alasan tersendiri karena sebaran populasi itu tidak definitif. Sehingga dalam pengambilannya tidak harus mempunyai peluang yang sama. Sehingga diambil sesuai dengan tujuan. Hal yang sama seperti barangkali convenient sampling. Pengambilan sampel dengan tingkat kemudahan. Lalu kemudian bagaimana cara mendistribusikan sampel? Di dalam pendistribusian sampel kita sering dengar namanya multi-stage random sampling. Multi-stage random sampling ini adalah sebuah metode probabilistic sampling yang memadukan lebih dari satu metode sampling di dalam satu kesatuan metode untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan sampling. Biasanya yang dilakukan di dalam kegiatan survei sosial masyarakat, survei opini publik, metode pertama yang digunakan menggunakan stratified random sampling.
metode yang digunakan berdasarkan pertimbangan strata atau stratum. Pengambilan responden ini didasarkan tingkatan, ya, lapisan di dalam sebuah komunitas. Pengambilan sampel itu berdasarkan tingkatan wilayah yang menjadi stratanya, mulai dari tingkatan provinsi, tingkatan di bawahnya kabupaten kota, tingkatan di bawahnya lagi kecamatan, tingkatan di bawah lagi desa atau kelurahan, kemudian RW, RT, KK sampai dengan orang. Karena lapisannya terlalu banyak, maka sebenarnya kemampuan di dalam menerapkan metode yang digunakan juga terbatas. Karena faktor pengambilan sampel yang terbatas juga. Karena semakin banyak stage atau lapisan yang dilibatkan di dalam pengambilan sampel tersebut akan mengakibatkan jumlah sampel yang dilibatkan akan semakin besar. Maka biasanya di dalam pengambilan sampel biasanya hanya menggunakan 2 tingkatan lapisan saja di dalam pengambilan tersebut. Lapisan pertama ini biasanya adalah distrik kewilayahan, di bawahnya di dalam kegiatan survei. Katakanlah misalkan survei di tingkat kabupaten atau kota madya. Lapisan pertama yang kita perhatikan secara khusus adalah tingkat kecamatan. Sebagai unit terkecil atau primary key sampling unit PSU-nya adalah desa atau kelurahan. Jadi di semua jenjang kewilayahan, baik survei tingkat nasional, survei tingkat provinsi maupun survei tingkat kabupaten atau kota, atau mungkin survei di tingkat dapil, umumnya yang digunakan sebagai PSU-nya atau primary key sampling unit yaitu desa atau kelurahan. Di dalam mengambil PSU itu, bagaimana caranya? Biasanya umumnya yang digunakan yaitu dengan teknik systematic random sampling. Ketika kita mempunyai raw data dari masing-masing kecamatan, atau misalkan di tingkat kabupaten kota, di masing-masing kecamatannya kita sudah mengambil perhitungan jumlah PSU di masing-masing kecamatan tersebut secara proporsional, maka teknik mengambil PSU tersebut dari populasi PSU-nya itu biasanya menggunakan systematic random sampling. Walaupun memang bisa saja dengan menggunakan teknik lain, misalkan simple random sampling atau teknik yang lainnya juga, ya. Nah, kemudian setelah pengambilan PSU itu dilakukan, maka kita mendapatkan yang dinamakan sampel PSU. Dari sampel PSU itu, maka pada dasarnya di dalam kegiatan survei itu kita melakukan pengacakan di tingkat desa tersebut. Jadi di dalam penjelasan ini yang ingin saya sampaikan bahwa survei itu pada dasarnya adalah survei dari keragaman di PSU, dari primary key sampling unit. Survei itu bukan survei terhadap satu kesatuan nilai tunggal terhadap responden, tetapi survei itu terhadap keragaman dari responden di dalam unit-unit terkecilnya yang kita kumpulkan. Jika metode yang diterapkan ini tepat, pengambilan sampel yang digunakan itu benar, ya, maka semestinya representasi atau perwakilan sampel terhadap populasi atau karakteristik sampel terhadap karakteristik populasi itu akan terwujud dengan baik, sehingga integritas di dalam kegiatan survei itu bisa terjaga dengan baik, menjunjung tinggi nilai objektivitas, sehingga kegiatan survei itu mampu menggambarkan keadaan real yang ada, analisis perilaku pemilih atau masyarakat juga memang objektif sesuai dengan keadaan, dan memproyeksi ke depan apakah itu tingkat partisipasi, nilai elektabilitas, popularitas calon-calon yang ada akurat, ya. Saya kira demikian metode sampling yang digunakan di dalam kegiatan survei. Jika kita melakukan survei dengan metode yang tepat, non metode yang mendukung, maka survei itu sudah pasti berintegritas.